Jadi termasuk yang dianjurkan untuk disegerakan itu adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat bagi orang yang mau memeluk agama Islam. Itu tidak usah ditunda-tunda. Karena kalau ditunda-tunda khawatirnya nanti belum sampai terlaksana sudah keburu mati. Nah, makanya begini, ini penting untuk merubah kebiasaan kita. Dulu di masjid kita ini, kalau ada warga yang mau meluk Islam, itu kita kasih waktu, misalkan seminggu lagi atau kapan dia siap baru dilaksanakan upacara masuk Islam. Ternyata cara seperti itu tidak sepenuhnya baik. Kenapa? Khawatirnya nanti belum sampai terlaksana sudah keburu mati. Nah, terus gimana caranya? Begini, ya, ini berlaku untuk siapa saja, tidak hanya khusus ustadz atau ustadzah, termasuk semuanya buat ibu-ibu. Kalau ada seseorang yang hendak memeluk agama Islam, segera saat itu pula tuntun baca syahadat. Perkara nanti mau ada acara seremonial disaksikan orang banyak, itu bisa kapan saja. Tapi begitu ada keinginan masuk Islam, harus segera dituntun baca syahadat. Bahkan seandainya dia tidak bisa berbahasa Arab, pakai bahasa Indonesia itu pun juga boleh. Ya kan, ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faqaha fid dinihi man istafahu minal anam wa hada man irtadahu li fahmi ma syara'ahu minal ahkam. Ahmaduhu ala jami' nu'amaihi wa askuruhu ala tazayyiti alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul alam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam amma ba'du. Hadirin ibu-ibu yang kami muliakan, puji dan syukur marilah senantiasa kita haturkan di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali untuk bersama-sama bertolabul ilmi. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang mulia ini dicatat oleh Allah sebagai tambahan amal ibadah yang bawa manfaat maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Ibu-ibu yang kami muliakan, pada pagi hari ini bahasan kita telah sampai pada fasal tentang mandi-mandi yang disunahkan. Mandi-mandi yang disunahkan. Jadi bagi yang punya kitabnya silahkan dibuka atau nanti dilihat di rumah mulai dari halaman 38. Di buku terjemahnya atau di kitab terjemahnya yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah mulai halaman 38. Bacanya di rumah saja, di sini fokus mendengarkan keterangan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal iktisalatul masnunatu sab'ata asara guslan. Fasal menjelaskan tentang beberapa mandi yang disunahkan. Itu ada 17 jenis mandi. Ibu-ibu yang kami muliakan, ada istilah mandi sunnah, ada istilah sunnah mandi. Ya, itu pengertiannya beda. Sunnah mandi adalah perbuatan-perbuatan yang disunahkan dilakukan di saat mandi. Sedangkan mandi sunnah itu adalah mandi yang hukumnya sunnah. Walaupun mandi yang dibahas di bab ini adalah mandi sunnah, tetapi tata caranya mandi adalah sama persis dengan tata caranya mandi wajib. Sebagaimana kalau kita sholat sunnah, ya, walaupun hukum sholatnya adalah sunnah, tapi caranya sholat, syarat rukunnya sholat sama dengan sholat wardu atau sholat wajib. Nah, di sini juga begitu, bahwa walaupun mandinya itu hukumnya sunnah, tapi caranya mandi sama dengan mandi wajib.
Yang kemarin atau pada pengajian bulan yang lalu sudah kita jelaskan, ada rukunnya, ada sunnahnya. Rukunnya pertama niat, ya. Yang kedua hilangnya najis yang menempel. Yang ketiga sampainya air pada seluruh tubuh, mulai dari ujung rambut kepala sampai telapak kaki. Itu fardunya mandi. Sedangkan sunnahnya ada 5. Pertama baca basmalah, yang kedua wudu, ya. Kemudian yang ketiga menggosok tubuh. Kemudian berikutnya adalah mualah. Mualah itu artinya mandinya itu dilakukan secara berkesinambungan, mulai dari basuhan awal sampai akhir hingga selesai. Kemudian yang terakhir sunnahnya mandi itu adalah mendahulukan yang kanan, mengakhirkan yang kiri. Nah, itu tata caranya mandi. Kemudian kita di samping diwajibkan mandi, kita juga disunnahkan mandi. Nah, kapan kita disunahkan mandi itu? Ada 17 macam. Pertama, yaitu ghuslul jumu'ati, mandi untuk menghadiri sholat Jumat. Dengan demikian, yang disunahkan untuk mandi di hari Jumat itu adalah buat orang-orang yang akan menghadiri sholat Jumat. Sedangkan bagi mereka yang tidak menghadiri sholat Jumat, baik karena ada udzur atau karena memang dia bukan orang yang wajib Jumatan, maka dia tidak disunahkan untuk mandi Jumat, ya. Jadi mandi Jumat ini hanya disunahkan bagi mereka yang mau menghadiri sholat Jumat. Nah, kemudian apakah ibu-ibu itu wajib sholat Jumat? Jawabannya tidak wajib. Walaupun tidak wajib, jika tempatnya disediakan dan kemudian juga tidak menimbulkan fitnah, maka ibu-ibu itu boleh untuk mengikuti sholat Jumat. Artinya boleh itu ya Jumatannya sah, dan dia juga kalau sudah sholat Jumat tidak perlu sholat duhur. Cuma untuk di daerah Jakarta dan sekitarnya, saya sampai saat ini belum menemukan, ya, tempat yang menyediakan ibu-ibu untuk ikut sholat Jumat, ya. Kalau di kampung saya memang disediakan, ya. Jadi setiap Jumat itu di masjid-masjid di belakang itu disediakan tempat khusus untuk ibu-ibu yang ingin ikut sholat Jumat. Dan biasanya yang ikut sholat Jumat itu ibu-ibu yang sudah nenek-nenek, ya, yang sudah nenek-nenek. Kalau yang muda-muda tidak boleh, ya. Yang mudah-mudahan tidak usah ikut sholat Jumat, di rumah aja, ya. Nah, untuk di Jakarta memang saya hingga saat ini belum tahu dan belum dapat informasi apakah ada masjid yang menyediakan tempat sholat Jumat untuk ibu-ibu. Barangkali kalau ibu usul, nanti bisa kita sediakan di sana di bawah pohon mangga sana. Ya, nggak apa-apa, masih sah. Nah, supaya ibu-ibu juga dapat sunnahnya mandi di hari Jumat. Karena kalau memang dia tidak hendak menghadiri sholat Jumat juga tidak disunahkan mandi. Nah, kemudian kapan mulai disunahkan mandi Jumat itu? Yaitu sejak sholat subuh, ya, sejak waktu subuh. Sehingga bagi kaum laki-laki yang mungkin di hari Jumat dia tetap bekerja, tapi kerjanya itu di tempat yang bersih, di kantor, di sekolahan, ya, maka dia bisa mandi Jumatnya itu dilakukan sebelum berangkat kantor. Jadi mandi di pagi hari itu sekaligus diniati mandi untuk menghadiri sholat Jumat, sehingga nanti pas datang waktunya sholat Jumat di saat waktu duhur, dia tidak perlu mandi lagi, cukup berwudu saja. Itu sudah dapat sunnahnya mandi di hari Jumat. Sedangkan bagi bapak-bapak yang mungkin kerjanya itu di tempat yang kotor, kayak petani, ya, kerjanya
di sawah yang pasti dia tidak hanya sekedar berkeringat tapi juga berlumpur, maka seyogyanya dia mandi Jumatnya adalah pada saat mau menghadiri Jumatan. Karena kalau dia mandinya pagi, habis itu pergi ke sawah, terus pulang ke sawah tidak mandi langsung Jumatan, ya belepotan. Ya. Jadi untuk yang kerjanya di tempat yang kotor, ya, maka dia dianjurkan mandi Jumatnya pada saat mau berangkat ke masjid. Nah, di kampung saya itu kalau hari Jumat, ya, orang-orang yang kerja di sawah itu pulangnya lebih awal daripada hari-hari yang lain. Kalau hari-hari yang lain itu baru pulang kalau sudah jam 12 atau duhur. Nah, khusus di hari Jumat itu jam 11 mereka sudah pulang. Sehingga ada kesempatan 1 jam, ya, untuk membersihkan diri, ya, untuk makan siang, bahkan bisa jadi istirahat sejenak untuk kemudian sholat Jumat. Nah, di kantor-kantor biasanya juga jam 11 baru mulai istirahat untuk sholat Jumat. Nah, cuma kalau di kantor kan nggak mungkin karyawan itu harus mandi satu persatu semuanya, kan nggak mungkin. Nah, maka yang kerjanya di tempat yang bersih, mandinya bisa dilakukan saat berangkat ke atau sebelum berangkat ke kantor. Dah, itu khusus untuk sholat Jumat. Nah, dalilnya, ya, Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jaa ahadukum ilal jumu'ati falyaghtasil. Ya. Rasulullah bersabda, apabila salah seorang dari kalian hendak menghadiri sholat Jumat maka hendaklah dia mandi. Ya. Wali muslimin arata ahadukum ayyatiya. Jadi hanya beda redaksi. Kalau yang hadis pertama tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu bahasanya idza jaa ahadukum ilal jumu'ati. Tapi kalau di riwayat Imam Muslim arada ahadukum ayyatiya. Tapi maknanya sama. Nah, kemudian berikutnya kita disunahkan mandi lagi adalah pada saat mau menghadiri sholat hari raya. Baik hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Nah, ini pun juga disunahkan bagi mereka yang mau menghadiri sholat. Kalau dia tidak menghadiri sholat, mungkin sedang berhalangan, ya, atau dia memang tidak pengen datang ke tempat sholat id, mereka juga tidak disunahkan untuk mandi. Yang disunahkan mandi ini adalah mereka-mereka yang punya rencana mau sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Nah, bedanya dengan Jumat, kalau tadi Jumat mulai disunahkan mandi itu kan subuh. Kalau ini sejak tengah malam, Bu. Ya, sejak tengah malam. Kenapa? Karena Idul Fitri dan Idul Adha kan dilakukan di pagi hari. Ya, di pagi hari. Nah, sementara kalau Jumat tadi kan dilakukan di tengah hari. Kalau jaraknya mandi dengan jaraknya sholat terlalu jauh, terlalu lama, ya mungkin nanti udah kotor lagi kan gitu maksudnya. Ya, maka untuk Idul Fitri ini sebenarnya sudah disunahkan mandi semenjak tengah malam. Jadi malam takbiran itu, setelah jam 12 ibu sudah bisa mandi dengan niat untuk menghadiri sholat id. Nah, tapi tentunya yang paling utama ya ketika kita mau berangkat sholat id. Karena kalau kita mandinya tengah malam misalnya, pertama umumnya tengah malam kan jamnya orang tidur. Kemudian juga tidak baik kalau kita mandi di tengah malam. Tentunya ya pagi hari aja, ya, saat mau berangkat ke masjid untuk menghadiri sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Ini hadisnya ditulis oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta. Anna Abdullahi bin Umar radhiyallahu anhu kana yaghtasilu yaumal fitri qabla ayyagduwa ilal musalla. Jadi sesungguhnya Abdullah bin Umar dia mandi pada hari Idul Fitri. Artinya dia telah mandi sebelum dia menghadiri tempat sholat.
Kemudian untuk Idul Adha dikiaskan dengan Idul Fitri. Jadi dalilnya yang disebutkan memang sholat Idul Fitri, tapi Idul Adha statusnya disamakan dengan Idul Fitri dalam hal sunnahnya mandi sebelum menghadiri sholat. Berikutnya lagi adalah wal istisqa. Ketika seseorang hendak menghadiri sholat istisqa. Sholat istisqa itu sholat yang dilakukan ketika terjadi kemarau panjang, kemudian kita memohon kepada Allah agar diturunkan hujan. Nah ini untuk kita yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya, itu bisa jadi belum pernah ada sholat istisqa. Karena memang keadaannya belum menuntut untuk istisqa. Ya, karena begini, ya, kita baru disunahkan sholat sunnah istisqa, itu ukurannya bukan sekedar udah lama nggak hujan, terus sumurnya sudah pada bukan kering, hanya kecil, gitu. Ya, sementara pohon-pohon juga masih tumbuh dengan subur, itu belum saatnya. Ya, di dalam penjelasan kitab itu kita baru disunahkan istisqa itu ketika sampai dampak dari kemarau panjang itu pepohonan banyak yang mati, hewan-hewan banyak kurus karena kurang minum, sampai segitunya. Baru kemudian disunahkan sholat istisqa. Nah, kita kadang-kadang istisqa itu kayak dipakai main-main. Misalnya kemarau panjang, terus ada hutan yang terbakar. Nggak tahu itu terbakar itu ternya itu tidak disengaja atau disengaja. Ya. Terus kemudian supaya ini bisa dipadamkan, orang-orang disuruh istisqa. Nah, itu istisqa dalam rangka memenuhi hajatnya perhutani. Nah, jadi supaya untuk memadamkan hujan. Nah, ini kan nggak benar. Masa Allah disuruh madamin hutan yang terbakar? Siapa yang bakar? Allah suruh madamin. Nah, jadi sekali lagi istisqa, ya, itu baru disunahkan, dilaksanakan ketika benar-benar menjadi kebutuhan umat. Sampai ukurannya itu, ya, banyak pohon yang kekeringan, binatang-binatang ternak pada kurus. Nah, karena kekurangan air. Nah, dalam kondisi seperti itu kemudian disunahkan istisqa. Dan itu ada rangkaiannya, tidak tiba-tiba. Ya, kita sering mendengar berita sholat istisqa itu nampaknya tiba-tiba, nggak ada permulaannya dulu, padahal anjurannya itu, Bu, itu harus puasa dulu 3 hari. Iya. Terus tobat dulu, ya, saling memaafkan dulu, mendamaikan perselisihan. Kemudian di hari keempatnya dengan berpakaian yang sederhana kita menuju tempat sholat untuk istisqa dengan membawa semua keluarga kita, ya. Termasuk yang sedang hamil, bayi dibawa, hewan ternak dibawa, semuanya dibawa ke lapangan untuk diajak berdoa memohon kepada Allah. Itu rangkaian istisqa, tidak tiba-tiba ada seruan terus langsung istisqa di masjid, ya nggak manjur. Ya, nggak manjur. Wong rangkaiannya tidak dipenuhi, ya. Jadi ada pendahuluannya, ada seruan puasa 3 hari sebelumnya, terus pada hari keempatnya baru dilaksanakan istisqa. Nah, ketika orang hendak menghadiri istisqa itu dianjurkan mandi dulu. Jadi intinya itu gini loh, ya. Kita itu disunahkan mandi ketika kita mau berkumpul bertemu dengan orang banyak. Ya, termasuk ibu mau menghadiri majelis taklim ini kan pasti di rumah sudah mandi dulu. Intinya itu sebenarnya. Jadi bagi mereka yang tidak mau hadir atau tidak ingin hadir, ya tidak disunahkan. Kemudian wal khusufi wal kusufi. Ketika seseorang mau menghadiri sholat gerhana, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari, itu juga dianjurkan mandi dulu. Nah, di masjid kita ini termasuk masjid yang paling sering mengadakan sholat gerhana. Ya, paling sering. Di saat yang lain-lain belum melaksanakan, kita udah dari dulu terbiasa melaksanakan. Karena gini ceritanya itu, kita dulu itu punya jamaah, ya, bapak-bapak yang mereka itu aktif di Lapan Bandung itu loh, ya, yang selalu ngasih informasi bahwa dalam 1 tahun ini akan terjadi gerhana berapa kali.
ya, terus terjadinya jam berapa, itu beliau rajin ngasih info ke kita, ya. Padahal waktu itu belum ada HP, ya, belum ada SMS, belum ada WA, belum ada Instagram, ya. Sehingga kita sudah dari dulu sering mengadakan sholat gerhana. Artinya setiap ada gerhana baik bulan maupun matahari, hampir selalu di masjid kita mengadakannya. Nah, cuma masalahnya begini, ya. Sholat gerhana ini tidak bisa mendadak. Tidak bisa mendadak. Kenapa? Karena waktu pelaksanaan sholat gerhana itu hanya pada saat sedang terjadi gerhana. Nah, sementara durasi gerhana itu macam-macam. Kadang lama, kadang sebentar. Kadang malam hari, kadang siang hari, kadang sore hari, nggak tentu lah, ya, nggak tentu. Makanya memang agak sulit, ya, untuk mengadakan sholat gerhana secara berjamaah itu memang agak sulit. Kita baru bisa menyelenggarakan kalau sudah dapat info sebelumnya. Misalnya kita dapat info bahwa nanti tanggal sekian, jam sekian akan terjadi gerhana dalam durasi sekian menit. Maka kita bisa ngasih tahu jamaah, ya. Kemudian jamaah bisa persiapan, salah satunya mandi dulu. Nah, kalau tidak tahu info sebelumnya, terus tiba-tiba ada gerhana, terus saya umumkan, ibu-ibu ternyata hari ini ada gerhana, silahkan segera mandi. Ibu-ibu mandi, mau sholat gerhana, ternyata gerhananya sudah selesai, nggak jadi. Kenapa? Gerhananya sudah selesai, repot kan? Nah, itu yang salahnya, ya. Jadi sholat gerhana ini nggak bisa tiba-tiba, harus tahu info sebelumnya, karena hanya dilaksanakan ketika sedang terjadi. Kalau tidak terjadi ya enggak. Sementara terjadinya waktunya enggak tentu, durasinya juga tidak tentu, kadang lama, kadang sebentar. Nah, kemarin sempat respon masyarakat terhadap sholat gerhana itu kayak Idul Fitri. Kenapa? Pertama, karena gerhananya itu terjadi di pagi hari. Yang kedua, jauh hari kita sudah dapat info melalui HP, ya, di Instagram, di YouTube, di apa aja lah, di WA, di grup-grup itu sudah dikasih tahu bahwa tanggal sekian, jam sekian akan terjadi gerhana, sehingga sempat kita menyediakan sholat gerhana itu suasananya kayak sholat Id, ya. Hampir setiap masjid dan musola menyelenggarakan, nah, karena waktunya memang enak, waktu pagi hari. Tapi kalau gerhananya jam 1 malam, gerhananya jam 2 malam, itu yang ikut ya paling 2 sop lah paling, ya, tapi udah lumayan, ya, 2 sop. Nah, dah. Jadi ketika kita akan ngumpul-ngumpul bersama orang banyak, termasuk mau sholat gerhana, juga disunahkan untuk mandi. Nah, berikutnya lagi adalah wal ghuslu min ghuslil mayyiti. Mandi disunahkan bagi orang yang telah selesai memandikan mayit. Nah, jadi kalau kita habis memandikan mayit, maka kita disunahkan untuk mandi. Ini manfaatnya salah satunya adalah untuk jaga-jaga. Barangkali si mayit itu ada penyakit yang menular. Nah, maka kita yang baru bersentuhan dengan mayit itu kemudian kita dianjurkan mandi. Nah, ini hadisnya saya bacakan dulu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man ghassala maitan falyagtasil. Barang siapa yang memandikan mayit maka hendaklah dia mandi. Sekarang kalau tidak memandikan hanya menggotong gimana? Wa man hamalahu falyatawaddo. Dan barang siapa yang menggotong mayit maka setelah itu hendaklah dia wudu. Tapi sekali lagi mandi dan wudunya statusnya sunnah. Sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Nah, jadi setelah kita selesai memandikan mayat, kita juga disunahkan untuk mandi. Nah, kemudian begini, ini terkait dengan teknik. Untuk kita yang tinggal di kota, memandikan mayat itu mudah. Dalam arti apa? Karena kita sudah punya tempat untuk menaruh mayitnya, ya. Sehingga satu orang pun bisa memandikan mayit karena kita sudah punya tempatnya. Ya, kita punya bak mandi mayit yang panjang itu, ya. Yang di rumah sakit juga disediakan tempat. Nah, sehingga satu orang pun cukup. Nah, tapi kalau zaman dulu
atau sampai sekarang pun di desa-desa, ya, bahwa untuk memandikan mayat ini perlu orang banyak karena harus ada yang memangku. Nah, yang memangku itu paling tidak kan 3 orang, ya, paling tidak. Nah, kalau kebetulan orang tuanya itu tinggi dan besar, ya bisa jadi yang mangku 4 orang, sehingga yang dimandikan satu mayat, yang basah 4 orang. Iya kan? Ya. Nah, itu bedanya. Nah, maka kalau di kampung, di tempat yang belum disediakan tempat khusus untuk memandikan mayat, memang kita mau mandiin mayat itu ya lihat-lihat waktunya. Artinya kalau pas musim dingin, terus ya kita menghindari malam hari. Bukan kasihan sama mayatnya, kasihan sama yang mangku. Ya, kasihan sama yang mangku. Lah kalau kita di Jakarta ini mau mandiin jam berapa aja nggak masalah. Wong mayatnya ditaruh di bak, terus yang mandiin cukup 1-2 orang selesai. Nah, jadi dulu itu pernah ya di warga komplek TVRI ini, ya, pas keluarganya meninggal, mau saya mandiin tuh keluarganya bilangnya begitu, ya, kasihan Pak, jangan sekarang Pak, kenapa masih dingin? Nanti aja kalau sudah siang. Padahal nggak apa-apa Bu, wong ini nggak dipangku kok, ya, mayatnya ditaruh di bak. Nah, dikiranya mayatnya kedinginan, kasihan itu. Nah, jadi setelah kita bersentuhan dengan mayat, kalau memang sentuhannya itu memandikan, kita disunahkan mandi. Tapi kalau sekedar ikut gotong, yaitu cukup wudhu saja. Nah, berikutnya ini penting lagi. Wal kafiri idza aslama. Termasuk disunahkan mandi lagi adalah orang kafir ketika dia masuk Islam. Nah, yang jadi masalah adalah mandi dulu baru masuk Islam, apa masuk Islam dulu baru mandi? Gimana kira-kira? Gimana kira-kira? Mandi dulu masuk Islam, apa masuk Islam dulu baru mandi? Kalau di hadisnya, ya saya baca dulu hadisnya ini. Ya, nanti terus kita jelaskan pendapatnya ulama. Ya. Jadi gini. Atatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam uritul Islam. Jadi ada seorang namanya Qais bin Asim, dia ataitu Nabiya, dia mendatangi Nabi Muhammad SAW dan menyatakan dia mau memeluk Islam. Fa amaroni an agtasila bima'in wasitrin. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepadaku untuk mandi dengan air dan daun bidara. Berdasarkan hadis ini kayaknya dia mandinya sebelum masuk Islam. Nah, tetapi begini, ya, ini penjelasan ulama. Masuk Islam itu dianjurkan segera, tidak boleh ditunda. Kenapa? Karena namanya kematian itu datangnya sewaktu-waktu. Nah, maka untuk ulama yang berpendapat seperti itu, dia disunahkan mandi itu setelah bersahadat. Sahadat dulu baru terus mandi. Karena kalau disuruh mandi dulu khawatirnya, ya, pas dia lagi mandi terus mati. Nah, kan bisa terjadi kan? Mati itu bisa datang sewaktu-waktu. Ya. Jadi termasuk yang dianjurkan untuk disegerakan itu adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat bagi orang yang mau memeluk agama Islam. Itu tidak usah ditunda-tunda. Karena kalau ditunda-tunda khawatirnya nanti belum sampai terlaksana sudah keburu mati. Nah, makanya begini, ini penting untuk merubah kebiasaan kita. Dulu di masjid kita ini, kalau ada warga yang mau memeluk Islam, itu kita kasih waktu, misalkan seminggu lagi atau kapan dia siap baru dilaksanakan upacara masuk Islam. Ternyata cara seperti itu tidak sepenuhnya baik. Kenapa? Khawatirnya nanti belum sampai terlaksana sudah keburu mati. Nah, terus gimana caranya? Begini, ya, ini berlaku untuk siapa saja, tidak hanya khusus ustadz atau ustadzah. Termasuk semuanya buat ibu-ibu, kalau ada seseorang yang hendak memeluk agama Islam, segera saat itu pula tuntun baca syahadat. Perkara nanti mau ada acara seremonial disaksikan orang banyak, itu bisa kapan saja. Tapi begitu ada keinginan masuk Islam, harus segera dituntun baca syahadat.
Bahkan seandainya dia tidak bisa berbahasa Arab, pakai bahasa Indonesia itu pun juga boleh. Misalkan ya, ibu misalkan punya kenalan, aku pengen masuk Islam, ya udah, ini ikuti saya, langsung dituntun baca syahadat. Wah, aku nggak bisa bahasa Arab, udah bahasa Indonesia saja. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dah sah masuk Islam. Cuma aku pengen disaksikan oleh orang banyak, ya nanti. Tapi saat ini kamu sudah Islam, harus begitu, Bu. Ya, harus begitu. Jangan ditunda-tunda. Khawatirnya itu tadi, kalau ditunda-tunda terus ternyata dia sampai belum masuk Islam, dia sudah mati, kita berdosa. Kenapa? Tadi itu seandainya langsung kamu bimbing syahadat, kemudian dia matinya sudah Islam. Gara-gara kamu tunda, suruh mandi dulu, suruh pakai baju dulu, diajak ngopi dulu, ternyata mati. Padahal dia belum sempat bersyahadat. Dah ya, paham ya? Jadi lain kali kalau ada siapapun yang menyampaikan keinginannya untuk masuk Islam, langsung tuntun baca syahadat. Ya, kalau nggak bisa bahasa Arab, bisa langsung pakai bahasa Indonesia, nggak usah ditunda-tunda. Kalau dia menginginkan, Pak, saya inginnya nanti disaksikan jamaah, ingin ada acara seremonial, silahkan. Tapi saat ini juga kamu harus segera bersyahadat supaya kita tidak berdosa. Nah, itu satu yang harus disegerakan. Yang kedua, ya, ini masalah yang sensitif juga. Kalau ada pasangan, ya, pasangan yang belum menikah tapi sudah runtang-runtung, ya, udah runtang-runtung kemana-mana, termasuk tidur bareng. Ya, kemudian suatu hari dia menyampaikan maksudnya untuk dinikahkan secara sah. Segera laksanakan, nggak usah ditunda-tunda. Misalkan hari ini dia menyampaikan, ya udah langsung hari ini pula kumpulkan saksi, wali dan rukun nikahnya. Kalau sudah terpenuhi, langsung laksanakan. Perkara nanti setelah itu dia ingin ada acara khusus disajikan orang banyak, ya monggo, tapi harus segera. Kenapa? Karena kalau ditunda, ya misalkan dia hari ini sudah ingin menyampaikan dinikahkan, terus kita bilangnya besok aja ya. Nah, terus nanti malam dia kumpul lagi, kita ikut dosa loh, Bu. Iya kan, kita ikut dosa. Padahal tadi itu kalau langsung kamu nikahkan, malam ini kumpul lagi, dia sudah kumpul dalam keadaan suami istri. Gara-gara ditunda besok lusa, malam ini dia ngumpul lagi, ya kita kecipratan dosanya, kan nggak enak. Nggak ikut melakukan, hanya kecipratan dosanya. Nah, ini pentingnya ya. Jadi memang ada hal-hal yang tidak bisa ditunda. Tadi tuh, satu masuk Islam, ya, dua nikahin orang yang apa ini ya, sudah runtang-runtung. Saya mau bilang kumpul kebo nggak tega. Dan takut di demo sama kebonya nggak ikut. Iya kan? Kalau kebo itu seandainya bisa ngomong, dia demo lebuk, sering dilibatkan, sering dituduh, padahal dia nggak ikut ngumpulin. Enak aja manusia itu, mentang-mentang saya kerbo, sering dituduh, padahal dia tidak ikut terlibat. Ya, hewan yang sering dipersalahkan itu siapa? Kebo sama kambing hitam. Harus minta maaf itu. Minta maaf sama kebo dan minta maaf sama kambing hitam karena dia sering dipersalahkan padahal tidak ikut-ikutan ya. Nah ya, jadi dua tadi itu, ada orang kafir yang mau masuk Islam harus segera tuntun baca syahadat. Kemudian yang kedua, ada pasangan itu tadi yang ingin menikah, jangan ditunda-tunda. Perkara setelah itu nanti ada acara seremonial, silahkan, tapi segera tolak kemungkaran, kekafiran, dan itu tadi dengan cara tadi segera dilaksanakan masuk Islam atau segera dilaksanakan akad nikah, sehingga kalau malamnya dia kumpul lagi sudah dalam keadaan halal, sudah suami istri. Nah, makanya terkait dengan orang kafir ketika masuk Islam disunahkan mandi, kalau saya lebih cenderung dengan pendapat yang mandinya setelah bersyahadat. Ya, jadi syahadat dulu terus mandi. Khawatirnya nanti kalau disuruh mandi dulu terus mandinya lama, nggak taunya mati. Padahal dia belum bersyahadat. Dah. Berikutnya lagi, wal majnuni wal mughma alaihi idza afaqa. Orang yang sakit gila atau sakit ayan ketika dia sudah sadar.
Ya, itu juga disunahkan mandi karena ketika dia gila itu kan dia tidak sadar. Kalau namanya sadar bukan gila. Nah, ketika dia tidak sadar itu bisa jadi melakukan hal-hal yang macam-macam lah. Nah, atau ketika orang itu sedang epilepsi, ayan. Ya, orang ayan itu juga sedang tidak sadar. Nah, maka kalau dia sudah sembuh, sudah sadar, segera disuruh mandi. Ya. Ayan. Saya dulu pernah punya murid yang punya penyakit ayan. Semangat belajarnya tinggi, luar biasa. Tapi ya tadi karena dia punya penyakit ayan, kalau dia mikir serius terus kambuh, gampang kambuh itu. Jadi setiap kali dia tegang itu kambuh, Bu. Jangankan sampai mendengarkan pengajian begini, dengerin khotbah itu pingsan, kambuh. Ya. Terus diantar bapaknya mau ke sekolahan karena ujian, mungkin dia di jalan tuh mikir nanti mau ujian, itu juga kambuh. Dan kasihan sekali kalau sudah kambuh ayannya itu kan ya pasti jatuh dan seterusnya kan ya. Ini Bu, kalau ingin tahu rasanya orang sakit ayan, Ibu pernah kram? Pernah kan ya? Kram itu hanya sebagian aja sakitnya kayak gitu. Lah ini seluruh tubuh gitu loh. Seluruh tubuh orang epilepsi atau ayan itu sakitnya kayak kram tapi seluruh tubuh. Jadi ya sakit sekali. Dan itu ya nanti sembuhnya itu sembuh dengan sendirinya. Ya, tidak bisa diterapi atau gimana, ya dijagain aja nanti terus lama-lama terus sembuh sendiri. Tapi setelah itu ada pengobatannya, obatan. Ya, ada penanganan medis adalah. Nah, tapi pas kambuhnya itu kita memang nggak bisa apa-apa selain hanya menyelamatkan jangan sampai dia jatuh di air atau jatuh di api itu aja. Nah, jadi setelah dia sembuh maka disunahkan mandi. Nah, kemudian berikutnya lagi ini khusus lagi wal ghuslu intal ihrami, disunahkan mandi ketika orang itu mau ihram. Lah ini kapan mandinya? Ya dilihat dulu, ya kita yang dari Indonesia kemudian masuk gelombang pertama itu biasanya mandi ihramnya itu kalau gelombang pertama kita kan rutenya ke Madinah dulu kan ya, di Madinah dulu 8 hari, setelah itu mau berangkat ke Mekah untuk ihram umroh. Nah itu pada saat mau berangkat itulah kita disunahkan mandi dulu. Jadi mandinya di Madinah ya sebelum Bir Ali. Nah sekarang masalahnya untuk yang ini, yang gelombang kedua. Ya, yang gelombang kedua itu kan dari Indonesia langsung ke Makkah. Nah kadang-kadang kalau gelombang kedua itu waktunya sudah mepet, ya waktunya sudah mepet. Maka yang banyak dilakukan oleh jamaah haji kita adalah sebelum naik pesawat, sebelum berangkat ke bandara dia sudah mandi ihram, tapi belum pakai kain ihram, ya. Mandinya saja, ya. Mandi ihramnya diniati atau dilakukan sebelum berangkat ke bandara. Dan nanti setelah nyampe di mikot, ya. Ada yang baru pakai kain ihram, ada juga yang pakai kain ihramnya sebelum memasuki mikot. Jadi yang gelombang kedua itu memang banyak terjadi. Sebelum naik pesawat dia sudah berpakaian ihram. Terus nanti kalau pas melewati mikot baru dia niat ihram. Berarti selama dalam perjalanan sudah dalam kondisi berpakaian ihram. Ini memang agak merepotkan ya. Nah, kemudian pemerintah Arab Saudi, ulama-ulamanya sudah melakukan ijtihad ya bahwa kita boleh ngambil mikot dari bandara King Abdul Aziz. Aslinya kalau dari Indonesia langsung ke Mekah itu Bu, itu mikotnya itu di atas Yulamlam namanya itu ya. Itu di tempat yang katanya itu sekitar 1 jam sebelum turun, sebelum mendarat. Nah itu agak sulit. Maka kemudian karena bandaranya di Arab Saudi itu sudah jaraknya lebih jauh daripada yang dulu, ya, maka kemudian ulama sepakat kita boleh ngambil mikotnya di King Abdul Aziz, bandara King Abdul Aziz, sehingga saya termasuk pernah mandinya itu tidak di Indonesia, tapi mandinya saat di bandara. Ya. Ketika mau umroh itu mandinya di
di bandara itu turun dari pesawat terus mandi di bandara pakai kain ihram gitu. Nanti ada juga yang sebelum naik pesawat sudah mandi baru kemudian nanti ganti kain ihramnya setelah turun gitu. Nah, yang penting sebelum ihram seseorang juga disunahkan mandi. Nah, berikutnya wali dukhuli Makkah. Termasuk disunahkan mandi lagi adalah ketika seorang mau memasuki kota Makkah. Nah, ini prakteknya ya kita ini tadi mandinya mandi karena ihram. Nah, setelah ihram kemudian masuk kota Makkah. Nanti nyampe Makkah malah mandi lagi enggak, ya. Karena kalau sudah berpakaian ihram terus langsung mandi lagi nanti khawatir malah kena dam. Biasanya ya terus langsung nyampe di Makkah, tawaf, sa'i, cukur, setelah itu baru mandi. Nah, sekali lagi ini statusnya juga sunnah. Jadi sunnah itu seandainya ditinggalkan tidak berdosa. Kemudian lagi termasuk disunahkan mandi lagi adalah ketika mau wukuf di Arafah. Nah, wukuf di Arafah itu dilaksanakannya pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah, ya. Kemudian waktu mulainya itu setelah masuk waktu sholat duhur sampai sebelum maghrib. Nah, tetapi dalam prakteknya kita mandi untuk wukuf itu sudah dilaksanakan pada tanggal 8, ya. Pada tanggal 8 itu sudah mandi, siap-siap ya, untuk diberangkatkan ke Arafah. Walaupun ritual wukufnya sendiri baru dimulai tanggal 9 setelah masuk duhur, tapi dari tanggal 8 ba'da duhur kita sudah mandi untuk wukuf di Arafah. Karena kalau kita harus mandi di tanah Arafah ya kayaknya sulit karena di sana kamar mandinya sangat terbatas. Ya. Sekali lagi ini statusnya juga sunnah, jadi dilakukan ya dapat pahala, tidak dilakukan tidak berdosa. Kemudian walil mabiti bi Musdalifah. Kita disunahkan mandi lagi ketika mau mabit di Musdalifah. Ini terus terang saya kemarin tidak melakukan ini karena kondisinya sangat tidak memungkinkan, ya. Perpindahan jamaah haji dari Arafah ke Musdalifah itu waktunya sempit, orangnya sudah capek, sehingga tidak mungkin kalau harus mandi dulu gitu, tidak mungkin, ya. Kayaknya repot sekali itu. Makanya biasanya yang tidak mandi. Biasanya kita jamaah haji Indonesia ini yang hajinya itu ikut haji tamattu itu mandi terakhir tanggal 8 ya, sebelum pakai kain ihram, baru nanti mandi lagi itu paling cepat tanggal 10. Iya kan, setelah tahalul awal itu baru mandi, biasanya begitu. Nah, karena kondisi, karena keadaan. Ya. Nah, kemudian wali romyil jimari salasi, dan kita juga disunahkan mandi ketika melontar jumrah yang 3. Nah, kali ini bisa, ya, karena kita posisinya ini sudah ada di Mina, nginep di Mina itu loh, ya. Dan sehari aktivitasnya hanya satu, yaitu melontar jumroh. Nah, sebelum melontar kita bisa mandi di Mina. Walaupun untuk di Mina ini kalau mau mandi harus atur strategi, ya. Karena mandi yang antriannya paling panjang itu saat di Mina. Kita kalau mandi itu di sana itu paling tidak antrinya paling sedikit 4 orang. Yang 1 di dalam kamar, yang 3 di depan pintu. Ya kan? Nah, maka saya sarankan begini nih. Ini tips saya untuk para jamaah haji, selalu saya ulang-ulang, ya. Ibu kalau di Mina mau mandi, ya, mau ke kamar kecil, mau buang air dan seterusnya, jangan nunggu kalau sudah pembukaan 5. Tapi usahakan masih pembukaan 1 atau 2 segeraan antri. Jadi masih kuat. Ya, masih bisa ditanya orang. Ya. Lah kalau sudah pembukaan 5 baru antri, ternyata di depan pintu ada 4 orang. Wah, itu ditanya udah nggak bisa jawab itu, karena sudah mau melahirkan. Itu aja kadang baru masuk sudah pintunya digedor-gedor. Nah, maka caranya itu tadi ya, jangan nunggu kalau sudah pembukaan 5, baru pembukaan 1 atau 2 harus segera antri. Nah, ya. Wali tawafi, kemudian termasuk disunahkan mandi lagi adalah saat mau tawaf. Ya. Nah, ini bisa kali ini karena waktunya tidak terikat dan tidak terbatas. Wali sa'i, dan ketika mau sa'i, ini kayaknya nggak memungkinkan ini kalau tawaf dan sa'i terus harus mandi lagi ini. Ya.
Biasanya kita habis tawaf kalau memang rangkaian haji atau umrah ya sekaligus sa'i. Sementara tidak ada sa'i sunnah. Ya, tidak ada sa'i sunnah. Wali tuhuli Madinata, begitu juga disunahkan mandi ketika seseorang mau memasuki kota Madinah. Nah, ini semuanya tadi itu adalah 17 jenis mandi yang status hukumnya sunnah. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Dan itu tadi intinya begini, intinya itu semuanya itu ya, bahwa ketika kita akan bertemu bersama orang banyak, berkumpul bersama orang banyak, maka hendaklah kita terlebih dahulu bersih diri ya, bersih diri salah satunya mandi, supaya ketika kita bertemu banyak orang tidak sampai terganggu bau badan kita, gitu maksudnya ya. Nah, kemudian untuk kita orang Indonesia yang namanya mandi itu sudah aktivitas rutin. Nggak usah disuruh-suruh, nggak usah dibilang sunah-sunah, setiap hari pasti mandi. Bahkan kita di Jakarta ini rata-rata sehari semalam mandinya paling tidak kan 3 kali kan ya. Iya, karena memang kita enak mandi kapan-kapan ada air ya, dan semakin sering mandi juga semakin seger. Nah, tetapi tuntunan Islam ini kan untuk seluruh dunia. Ya, termasuk ada saudara-saudara kita yang dari India, Pakistan, Bangladesh, yang mereka itu kalau musim dingin, ya ingat yang musim dingin, belum tentu sehari semalam mandi sekali. Ya, bisa jadi dia mandinya hanya seminggu sekali. Makanya kita kalau simpangan papasan sama mereka kan baunya khas sekali kan ya. Ya karena memang tadi ya, dia itu tidak setiap hari mandi kayak kita. Kalau kita di Indonesia ini ya tadi lah, sehari mandi paling tidak sampai tiga kali. Jadi untuk mereka-mereka yang tinggal di daerah dingin, ya, itu mandi sehari sekali aja sudah bagus. Nah sebenarnya saran untuk jamaah haji Indonesia kalau pas bertepatan dengan musim dingin itu juga dianjurkan mandinya cukup sekali saja. Cuma orang Indonesia kan seneng mandi, nah, seneng mandi. Makanya kita juga termasuk boros air. Nah kita juga boros tempat. Ini loh problem jamaah haji itu. Kalau orang Indonesia namanya kamar itu ya untuk tidur ya, untuk mandi. Sehingga kalau satu kamar diisi 4 orang aja kita sudah merasa harus antri mau mandi dan seterusnya. Sementara yang dari India, kamar sewaan di sana itu hanya digunakan untuk nyimpen barang. Mereka bisa tidur di mana saja, bisa mandi di mana saja, itu bedanya. Ya, maka mereka satu kamar bisa 10 orang, bisa 15 orang cuma nyimpen barang. Mereka bisa tidur di kolong jembatan, bisa tidur di pelataran kamar mandi gitu. Nah, kita kan tidak terbiasa seperti itu. Nah, makanya jamaah haji Indonesia itu pelayanannya ya paling istimewa karena disesuaikan dengan kebiasaannya. Baik, saya kira hari ini kajian fikihnya itu aja dulu ya. Selanjutnya masih ada waktu, apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan kami persilahkan. Baik seputar mandi maupun yang lain-lainnya. Monggo Bu, silakan Bu. Ya. Ini pengajian terakhir sebelum Ramadan ya. Karena sebentar lagi sudah masuk bulan Ramadan dan insya Allah nanti Ramadan tahun ini sudah beransur-ansur normal. Artinya kalau dua Ramadan kemarin kita umpet-umpetan, mau sholat terawih aja ke umpet-umpetan, masjidnya ditutup, lampunya dimatiin, kayak maling. Sholat, iya kan? 2 tahun yang lalu kita sholat terawih aja kayak maling. Ketunya masjid ditutup, lampunya dimatiin, terus nggak pakai speaker, kok kayak kriminal aja. Sekarang insya Allah nanti sudah beransur-ansur normal. Silakan Bu, kalau ada seputar masalah fikih ya, tentang mandi boleh ya. Atau yang lain, yang penting yang sudah dibahas ya. Kalau yang belum dibahas nanti ada babnya sendiri. Dalam ya moga Bu ya. Harus ada yang mulai satu itu nanti yang sambung menyambung. Oke, ini pakai mic Bu, monggo. Belum punya Bu, belum punya.
maskernya boleh Bu dilepas kalau pas lagi berbicara. Dipencet agak lama Bu itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat Jumat apa sholat? Oh, sholat Jumat. Oh ya. Iya. 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 Iya, iya. Ada ruangan khusus gitu. Terus yang kedua ini mungkin saya yang usul sama Ibu Ketua Muslimah. Ini nggak ada pertanyaan sama Pak Ustadz. Tadi kan ada ide untuk sesuai dengan yang di sekolah saya biasanya kan ada masjid nih. Kalau akan punya acara itu dilelang, jadi seumpama ini yang bentuknya 50 meter. Nah mungkin ibu muslimah satu orang 1 meter atau 10 meter. Jadi lelang itu biasanya banyak sekali peminatnya. Dan akan mungkin satu hari udah laku nanti sih. Karena ada keinginan saya menyumbang 10 meter. Saya ingin mungkin harganya 1 meter 100.000 atau 200.000 langsung dilempar ke ibu. Saya yakin dalam waktu 1 hari pasti akan selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini bukan pertanyaannya, usulan ya. Usulan pertama buat pengurus masjid terutama seksi ibadah, gimana kalau misalkan nanti kalau hari Jumat itu ada disediakan tempat untuk ibu-ibu yang barangkali mau ikut sholat Jumat. Sebenarnya bisa kok itu, kalau mau kita menggunakan ini satir yang ada ini ya, kita pasang di belakang itu ya. Kita pasang di belakang itu, barangkali ada ibu 1 atau 2 orang yang mau ikut sholat Jumat ya, bisa di situ. Jadi sebagaimana di Mekah dan Madinah, kalau Jumat ibu pas lagi di sana itu ikut sholat Jumat apa tidak? Sholat kan? Ya, dilarang apa tidak? Tidak. Jadi memang disediakan dan dibolehkan. Ya, jadi ibu-ibu walaupun tidak wajib sholat Jumat, tapi jika tempatnya ada itu dibolehkan. Tidak sekedar boleh tapi juga sah. Artinya kalau sudah ikut sholat Jumat, dia tidak perlu lagi untuk sholat duhur. Ya, itu yang pertama. Ya, nanti kita usulkan ya. Mudah-mudahan nanti kan di komplek TVR ini ibu-ibunya sudah mulai ada yang nenek-nenek kan ya. Perasaannya aja masih muda-muda, setelah ngelihat cucunya, oh saya udah nenek ya. Iya. Ya, dulu kita muda-muda dulu ya, sekarang kan udah. Kemudian yang kedua tadi soal teknik menggalang dana Bu, yaitu sistem lelang. Jadi kalau kita ingin beli apa, ingin mengadakan apa, bisa sistemnya dilelang ya, dilelang ke warga, ke jamaah. Misalkan kita perlu apa tadi Bu, misalkan gorden sekian puluh meter, terus 1 meternya harga berapa, dilelang aja. Itu ya di mana-mana sekarang sudah model seperti itu ya. Ya, di tempat pengajian saya itu mau ngadain konsumsi aja juga dilelang. Siapa yang mau buahnya, siapa mau airnya, siapa mau kuenya gitu ya. Itu lebih mudah ya. Itu teknik aja. Silahkan nanti dibicarakan dengan pengurus yang lain. Monggo untuk yang lainnya. Masih ada apa tidak? Monggo Bu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pakai mic Bu, biar ini ada nyampe.
batal. Iya. Hah? Oh iya. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya terkait dengan hal-hal yang membatalkan wudu, ya, hal-hal yang membatalkan wudu. Dalam fikih madhab Imam Syafi'i difatwakan bahwa salah satu yang membatalkan wudu itu adalah tidur, ya, tidur yang tidak menetapkan pantatnya pada bumi. Artinya posisi tidurnya tidak sambil duduk. Logikanya begini ya, kalau orang itu tidurnya sambil posisi duduk, pantatnya nempel ke tempat yang diduduki, sehingga dia tidak bisa buang angin. Intinya itu aja Bu, jadi tidak perlu harus diperagakan ya. Jadi dengan duduk yang tegak, ya, duduk yang tegak, ya, maka pantat kita nempel ke tempat yang kita dudukin sehingga tidak ada yang ngobos. Akhirnya kita tidak bisa buang angin, maka tidur yang seperti itu tidak batal. Nah, kalau tidurnya itu miring, ya, atau duduknya itu di tempat yang ada bolongannya sehingga dimungkinkan nanti ngobos, ya batal, gitu ya, batal. Nah, barangkali pertanyaan yang ekstrim itu kalau gini, gimana kalau tidurnya terlentang tapi di plaster, ya, kurang kerjaan. Atau disumpel itu. Kok menyiksa diri. Menyiksa diri. Jadi gitu ya. Jadi memang untuk tidur yang sambil duduk tidak membatalkan wudu tadi dengan syarat tidurnya itu posisinya tegak, ya, tidak miring, tidak ada yang ngobos lah, ya, tidak ada ruang untuk keluarnya angin. Makanya biasanya gini, ibu-ibu kalau duduk di lantai terlalu lama, itu orang nyebutnya masuk angin, nyebutnya. Padahal aslinya anginnya nggak bisa keluar. Iya, iya kan? Angin yang biasa suka keluar basbus karena dipakai duduk nggak bisa keluar, akhirnya perutnya kembung. Sebenarnya kan itu sebenarnya. Bukan kemasukan, tapi yang di dalam nggak bisa keluar. Nah, jadi itu. Nah. Oke. Oke. Itu tadi Ustaz menjelasin yang pasangan yang itu tadi. Oke. Ya. Ya. Kalau dia bertanya segera dinikah. Berarti ada ijab kabul di situ. Iya. Kemudian pada berikutnya mereka ingin ada seremonial. Itu ada dilakukan ijab kabul lagi kan? Iya, iya. Berarti kalau dilakukan ada ijab kabul 2 kali. Ya. Itu aja pertanyaan, boleh. Jadi gini, ya, tadi termasuk perkara yang tidak boleh ditunda ketika ada pasangan runtang-runtung tadi yang belum terikat oleh pernikahan, kemudian dia ingin nikah, maka segera lengkapi syarat rukunnya nikah dan nikahkan. Tidak, walaupun belum didaftarkan di KUA, belum secara seremonial yang disaksikan oleh orang banyak, asalkan sudah memenuhi syarat itu sudah sah. Nah, kemudian kalau dia ingin formal, ingin disaksikan oleh orang banyak, kemudian pernikahannya juga didaftarkan di kantor urusan agama, apakah perlu nikah lagi? Itu gini, ya. Sebenarnya tidak perlu nikah lagi pun sudah sah. Ya. Sebenarnya tanpa harus ijab kabul ulang itu sudah sah. Tapi kalau memang pihak pencatatnya itu pengen bukti secara nyata bahwa dia telah akad nikah, kemudian ingin diulang, ya boleh-boleh saja. Itu namanya tajdidun nikah, ya, memperbarui akad nikah, ya. Jadi gitu ya. Sebenarnya tanpa diperbarui pun sebenarnya sudah sah. Tapi kalau memang pihak pendaftar pencatatnya ini ingin bukti dan ingin menyaksikan secara langsung, kemudian ingin diulang, ya boleh saja. Namanya tajdidun nikah, memperbarui akad nikah itu boleh, ya. Jadi ini masalah yang selama ini kita suka teledor, ya. Sudah tahu lama runtang-runtung tapi tidak segera disahkan.
Padahal dengan tidak segera disahkan itu berarti kita telah seakan-akan meridhoi terjadinya perzinaan. Itu loh masalahnya. Nah, kecuali kalau tidak tahu sama sekali, masalahnya itu tahu. Nah, itu ya jadi masalah. Jadi tidak tahu terkadang menguntungkan. Gara-gara tahu harus segera bertindak. Dah. Baik. Cukup Bu ya. Nah, yang terakhir sekarang sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, sebagaimana kemarin dalam peringatan nuzul nisfu Sa'ban saya ingatkan khususnya untuk ibu-ibu ya. Barangkali masih ada yang punya hutang puasa Ramadan tahun lalu, ini mumpung ada kesempatan segera dilunasi. Karena kalau nanti belum sampai lunas kemudian sudah ketemu Ramadan lagi, ibu di samping wajib qadha juga kena denda bayar fidyah ya. Makanya masih ada kesempatan, coba ingat-ingat Ramadan kemarin punya utang berapa, sudah disaur apa belum ya. Kemudian yang kedua, sambut Ramadan ini dengan kegembiraan. Man fariha bituhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Barang siapa yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan akan diharamkan masuk neraka. Jangan sampai gembiranya menyambut Ramadan berubah jadi susah gara-gara minyak goreng langka. Terlalu remeh ya. Ya kalau memang nanti sampai Ramadan minyak gorengnya langka, kita berbukanya nggak usah pakai gorengan. Direbus saja lebih sehat. Gitu aja lah ya. Gampang. Jadi kalau wah berarti nanti nggak bisa berbuka dengan gorengan dong. Ya nggak apa-apa dengan gorengan. Direbus saja nanti ya. direbus malah sehat. Baik, dan yang terakhir kita berdoa bermohon kepada Allah mudah-mudahan kita sehat lahir batin ya, bisa menunaikan ibadah di bulan Ramadan dengan sempurna, dengan istiqomah, puncaknya husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan daimah wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an waladan sholihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.